Simpanlah di tempat yang hanya Bapak atau Ibu dan Allah yang tahu. Itu tidak ada bank khusus mengenai itu tentang itu. Saat ini belum ada. Nanti akan ada yang namanya wadiah. Itu bisa dititipkan di tempat wadiah. Nah, tapi sebelum ada wadiah ini ya disimpan sendiri di tempat yang aman, gitu. Karena kan memang berupa fisik koin yang harus disimpan baik-baik, begitu. Mobil seharga Rp1.000. Pantengin. Di video kali ini, aku mau bahas tentang peran bank sentral dalam perekonomian sebuah negara. Video ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan Sobat Momo tentang status dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Di sisi lain, belakangan juga lagi heboh nih tentang draft revisi undang-undang yang berpotensi mempengaruhi struktur posisi Bank Indonesia. Tapi sebelum bahas tentang itu, kamu harus tahu dulu nih, kalau bank sentral sebuah negara itu umumnya nggak di bawah kekuasaan pemerintah, termasuk presiden dan para menterinya sebagai pihak pelaksana kebijakan negara. Yang artinya nih, setiap keputusan bank sentral di dalam nentuin kebijakan moneter itu berdiri secara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, sebagaimana diatur sama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Nah, konsep ini tuh nggak cuma berlaku di Indonesia doang, tapi juga di banyak negara lain di dunia. Buat kamu yang suka main Twitter, mungkin kamu pernah nih ngeliat tweetnya Presiden Amerika Donald Trump yang lumayan sering mengkritik kebijakan Bank Sentral Amerika atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan The Fed. Nah loh, padahal kan Trump itu Presiden Amerika, tapi kok kayaknya Presiden Amerika nggak punya kekuasaan buat mendikte Bank Sentral Amerika sih? Jadi gini, di negara yang demokratis, Presiden itu berperan sebagai pelaksana atau eksekutif dalam menjalani pemerintahan bareng sama para menterinya. Dalam konteks pengelolaan negara, khususnya di bidang ekonomi, Presiden dan para menteri sebagai pihak eksekutif itu cuma bisa ngelakuin kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah semua bentuk kebijakan yang berhubungan sama penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja negara. Misalnya nih, penyelenggaraan proyek pemerintah, kelonggaran pajak, dan lain-lain. Tapi, pemerintah itu nggak bisa mengintervensi kebijakan moneter yang ditetapin sama Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Kenapa bisa gitu sih? Karena nih, posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral itu bukan bagian dari lembaga eksekutif negara, kayak presiden maupun para menteri. Bukan juga bagian dari legislatif, kayak DPR dan MPR. Dan bukan bagian dari yudikatif, kayak MK dan MA. Bank Indonesia itu adalah lembaga negara yang independen, yang berdiri secara mandiri dari lembaga negara yang lain. Contoh lain lembaga negara yang independen tuh kayak KPK, Dewan Pers, Komnas HAM, dan Pengawas Pemilihan Umum. Tonton dua video itu, linknya aku simpan di deskripsi. Nah, karena implikasi yang sangat besar dan berpengaruh pada banyak aspek kehidupan masyarakat, Bank Sentral umumnya ditempatin sebagai lembaga independen, sama kayak KPK, Dewan Pers, dan lain-lain. Tujuannya apa sih dibikin independen? Tujuannya supaya Bank Sentral tuh bisa bebas dari tekanan politik dan gak bikin keputusan berdasarkan pengaruh dari dunia politik pemerintahan, dan cuma fokus ngejalanin tugasnya buat menjaga stabilitas ekonomi berdasarkan kondisi pasar dan hasil riset ekonomi. Emang kalau pemerintah ikut campur dalam kebijakan moneter, dampaknya apa sih? Sebetulnya, dampak baik atau buruknya itu sangat situasional. Tapi aku coba bahas dari kejadian yang udah pernah kejadian. Dulu, sebelum ada undang-undang tentang independensi Bank Sentral di tahun 1999, Bank Indonesia tuh nggak independen kayak sekarang. Di masa Orde Baru, ketika ada defisit anggaran APBN, pemerintah tuh bisa mempengaruhi kebijakan Bank Sentral buat beli obligasi yang dikeluarin sama pemerintah untuk menambal defisit anggaran tersebut. Artinya apa? Ketika APBN defisit, ya defisitnya bisa ditambal terus sama Bank Sentral. Pembiayaan defisit kayak gitu tuh bakal terus nambah jumlah uang yang beredar, dan akhirnya nyebabin inflasi yang tinggi dan merosotnya nilai tukar rupiah. Hal ini juga yang jadi salah satu penyebab terjadinya krisis tahun 97 sampai 98. Contoh lainnya nih, misalnya pemerintah punya tujuan buat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Hal itu bisa dilakuin dengan nurunin suku bunga dan nambah jumlah uang beredar. Tapi tentu ada konsekuensinya, yaitu inflasi yang tinggi yang ditandai sama kenaikan harga barang dan jasa yang terlalu cepat.
Jadi walaupun pemerintah punya kepentingan buat mendorong percepatan ekonomi, di sisi lain, Bank Sentral juga punya target inflasi yang nggak boleh kebablasan supaya ekonomi negara tetap stabil dan nggak kolaps, kayak yang pernah terjadi saat Krismon 98. Coba bayangin deh, kalau Bank Sentral nggak independen, Bank Sentral tuh bakal sulit banget buat mencapai target inflasi dan menjaga kestabilan moneter. Dari situ kita bisa lihat nih, kenapa sih Bank Sentral di negara-negara maju kayak Amerika, Inggris, Jerman, Jepang, dan lain-lain itu berdiri secara independen di luar peran eksekutif pemerintah. Nah, belakangan ini lagi rame pemberitaan tentang penyusunan draft revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia oleh Badan Legislasi DPR. Salah satu rancangannya adalah keikutsertaan pemerintah dalam rapat Dewan Gubernur BI setiap bulan, di mana nih pemerintah bakal punya hak suara dalam penetapan kebijakan moneter. Ada juga usulan pembentukan Dewan Moneter yang terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua, Menteri Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Senior BI, serta Dewan Komisaris OJK. Sampai video ini dibikin, ini tuh masih sebatas draft revisi yang bakal diajuin, jadi belum pasti bakal kejadian. Tapi kalau jadi disahkan, artinya nih, Bank Indonesia sebagai bank sentral tuh statusnya nggak akan sepenuhnya independen lagi, kayak sekarang. Banyak perdebatan pro dan kontra terkait draft revisi Undang-Undang Nomor 23 ini. Ada banyak pihak yang mendukung, tapi ada juga pihak yang menolak. Ada pendapat yang bilang kalau kebijakan ini tuh diperluin supaya proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 bisa ditangani dengan cepat dengan kebijakan yang tepat sasaran. Di sisi lain, banyak juga pihak yang nggak setuju sama draft revisi undang-undang ini karena independensi dari Bank Indonesia tuh harus tetap dijaga supaya terbebas dari dunia politik pemerintahan. Nah, kalau Sobat Ngomo sendiri gimana? Menurut kamu, sebaiknya Bank Indonesia tetap jadi lembaga negara yang independen dan nggak dipengaruhi pemerintahan? Atau justru sebaiknya pemerintah bisa ikut punya suara buat nentuin kebijakan moneter?